Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cici Nur Pasha, NPM 221000097. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sejarah hukum di Indonesia. Dimulai dari pengertian sejarah hukum. Sejarah hukum merupakan salah satu bidang studi hukum dan ilmu tentang sistem dan gejala hukum dari masa lampau dengan memaparkan dan menjelaskan perkembangannya untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang berlaku sebagai hukum di masa lampau. Fungsi sejarah hukum sendiri, yaitu yang pertama, mempertajam pemahaman dan penghayatan mengenai hukum yang berlaku sekarang. Kedua, mempermudah para pembuat hukum yang berlaku sekarang untuk menghindari kesalahan di masa lampau, serta mengambil manfaat dari perkembangan positif hukum di masa lampau. Yang ketiga, mengetahui makna hukum positif bagi para akademisi. Awal mula lahirnya hukum di Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 dan yang kedua sesudah proklamasi 17 Agustus 1945. Sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 terbagi menjadi 7 masa, dimulai pada masa VOC tahun 1602 sampai dengan 1799, masa penjajahan Belanda tahun 1809 sampai dengan 1811, dan berakhir pada masa Jepang tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, secara garis besarnya, pada masa tersebut, suatu sistem hukum, yaitu hukum adat, sebagai hukum asli di Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang hidup karena penjelmaan perasaan hukum nyata di masyarakat. Hal ini tentu dipengaruhi oleh bentuk hukum Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari pulau di mana setiap daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing. Hukum adat sendiri merupakan hukum pertama di Indonesia yang baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Contoh hukum adat sendiri ada hukum adat Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan lain-lain. Hukum adat sangat ditaati masyarakat karena mengandung nilai agama, kesusilaan, tradisi, dan kebudayaan yang bertujuan untuk pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan dipergunakan untuk menyelesaikan bila terjadi sengketa. Sejak saat itu, Indonesia diberlakukan dua sistem hukum. Yang pertama, hukum asli bangsa Indonesia atau yang sering kita kenal hukum adat, dan yang kedua, hukum India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asgaf Abdul Rizkullah, NPM saya 22100000138. Saya akan menjelaskan masa penjajahan Inggris tahun 1811 sampai 1814, kebijakan-kebijakan Inggris. Yang pertama, menerapkan pajak bumi dan sewa tanah. Yang kedua, membentuk beberapa lembaga peradilan. Terus, masa Basel-Leuten Regierings tahun 1814 sampai 1815 dan masa Regierings Reglement memasuki tahun 1924 sampai 1942. Belanda melakukan unifikasi hukum tentang pembagian golongan. Satu, golongan Eropa yang berlaku adalah BW atau Burgerlijk Wetboek. Yang kedua, golongan timur asing selain Tionghoa, India, dan Pakistan berlaku hukum perdatanya negara asal. Yang ketiga, golongan pribumi. Hukum perdatanya adalah hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pangestu dari NPM 221000139. Di sini saya akan menjelaskan masa Jepang tahun 1942 sampai 1945. Hukum buatan Jepang atau yang disebut dengan Guinseirei, segala peraturan yang berlaku pada zaman Belanda diberlakukan pada zaman Jepang sesudah proklamasi 17 Agustus 1945. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.
tahun 1945 sampai 1949. 1. Dibentuknya panitianya PPKI. 2. Undang-Undang Dasar Landasan Konstitusional. Pasal 2. Aturan Peralihan 1945. Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Tata hukum sendiri, peninggalan Belanda dan Jepang hanya untuk sementara waktu. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950. Hasil KMB Indonesia memiliki Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan tata hukum terdiri dari peraturan-peraturan baru, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku total, tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri. Selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan itu tidak dapat dicabut dan ditambah. Pasal 1 dan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tetap berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Saputra dari kelas D. Masa Undang-Undang Dasar S tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, kembali ke sistem pemerintahan NKRI. Yang kedua, diberlakukannya Undang-Undang Dasar S. Dan yang terakhir, hukum tersendiri. Masa Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 sampai 1965. Pertama, demokrasi terpimpin. Kedua, keadaan negara semakin kacau. Dan yang terakhir, dekret presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pembunuhan konstituante. Dan yang terakhir, pembentukan badan-badan baru. Era reformasi. Pertama, ada lengsernya Soeharto sebagai presiden. Yang kedua, membangun tatanan kehidupan. Yang ketiga, melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, penertiban sumber tertib hukum. MPR nomor 3 atau MPR 2000 dibagi menjadi 7. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketertiban MPR. Yang ketiga, Undang-Undang. Yang keempat, peraturan pemerintah Undang-Undang. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, keputusan presiden. Dan yang terakhir, peraturan daerah. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan tempat perolehnya bahan-bahan hukum untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadikan Pancasila sebagai sumber hukum nasional.